Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pembahasan kedua yaitu mengenai dampak-dampak dari pengangguran. Kalau kita bicara tentang dampak-dampak dari pengangguran, setidaknya paling enggak itu ada 5 hal yang terdampak dari adanya pengangguran, dan semuanya saling terhubung. Yang pertama itu ada individu, kemudian ada keluarga, kemudian ada masyarakat, negara, dan yang terakhir itu adalah dunia usaha, bisnis gitu. Yang pertama saya akan membahas dampak uh, dari pengangguran terhadap individu. Nah, sekarang kita bayangin kalau misalnya kita jadi pengangguran, hal pertama yang pasti kita sadari adalah kita kekurangan secara finansial gitu loh. Dimana hal itu dapat berhubungan menuju ke kualitas atau mutu hidup kita yang juga ikut menurun. Kenapa begitu? Karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, atau bahkan bisa saya bilang kebutuhan dasar dan sosial kita secara layak gitu. Ingat ya, secara layak. Terus pastinya yang terjadi ketika kita pengangguran lama itu ya, ada masalah psikologis gitu, stres, depresi, merasa bahwa diri kita tuh nggak berharga. Kemudian itu nanti akan nyambung ke bagaimana kita kehilangan motivasi, kita jadi nggak semangat, nggak punya harapan. Terus kalau semakin lama nganggur nih ya pastinya tadi gangguan psikologis tadi, stres, terus depresi itu, kemudian apa, kehilangan motivasi itu jadi semakin parah. Tapi nggak cuma itu, kalau kita semakin lama nganggur, kita juga akan kehilangan keterampilan kita. Bayangin seorang buruh bangunan yang awalnya tiap hari ngangkat ngaduk semen, tiap hari ngangkat bata, misalkan nyusun bata, angkat pasir gitu kan, terus jadi nggak kerja lama, misalkan 5 bulan, itu kan nggak, badan sakit-sakit lagi. Dan buat gimana ya, kalau mau jadi tukang bangunan kan harus fit juga kan, buat balik lagi juga butuh nyesuaiin lagi badannya gitu. Nah, terus juga dari semua ini nanti akan timbul dimana badan kita tuh jadi pola hidup kita jadi nggak sehat, terus kita jadi sakit. Karena biasanya kalau orang stres kan kita nyari apa ya, sesuatu biar kita nggak stres, healernya lah. Biasanya kalau nggak alkohol ya rokok atau hal-hal lainnya begitu. Selanjutnya adalah dampak pengangguran terhadap keluarga. Kalau kita bicara tentang pengangguran itu identik dengan orang bekerja, dan orang bekerja itu identik dengan seorang kepala rumah tangga, bapak atau ayah kalau dalam keluarga. Nah, paling nggak kalau si kepala rumah tangga ini nggak bekerja, ada dua pihak yang merasa terbebani secara finansial, ada si istri dan juga si anak. Kalau dari sisi istri ini pasti juga merasa terbebani karena kan butuh uang bulanan pak untuk membeli bahan-bahan dapur buat ya mencukupi kebutuhan sehari-hari lah, kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah kalau dari si anak ya ini punya potensi untuk membuat si anak ini putus sekolah kalau bapaknya pengangguran, dimana si bapak ini juga mungkin aja nggak bisa ngebiayain kayak apa kebutuhan anaknya dalam bersekolah gitu. Yang pasti pengangguran ke keluarga itu dampaknya muncul ketegangan bahkan konflik gitu. Nah pengangguran ini tuh juga bisa membawa keluarga itu pada suatu perubahan gaya hidup, dimana pastinya ada pengurangan-pengurangan dalam kehidupan biasanya yang diperuntukkan untuk menghemat gitulah istilahnya, agar kemudian biayanya nggak cukup besar, karena biayanya yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Bisa aja si bapak mungkin meminta anak istrinya buat lebih ngirit gitu, atau yang lebih parahnya lagi si bapak bisa minta
istrinya juga ikut kerja gitu. Oh, ya mungkin itu juga nggak apa-apa, tapi mungkin ada lagi yang lebih parah, di mana si bapak bisa aja memaksa anaknya juga ikut bekerja gitu. Jadi begitu kurang lebih dampak dari pengangguran terhadap keluarga. Nah, pengangguran itu juga punya dampak ke masyarakat. Salah satunya yaitu yang pertama adalah tingkat kriminalitas yang tinggi, di mana seseorang yang nggak punya pekerjaan, yang artinya nggak punya penghasilan, itu dapat mendorong dirinya sendiri untuk melakukan tindakan ilegal. Makanya kadang kita bisa ngeliat ada pungli gitu kan, kalau kita lagi jalan-jalan ke Cadas gitu. Nah itu karena orang butuh uang pak. Kalau misalkan apa ya, kalau teman-teman pernah melihat orang di lampu merah gitu tiba-tiba ngelap tanpa disuruh ngelap kaca mobil, tiba-tiba minta uang, nah itu juga salah satu bentuk dari mereka yang sebenarnya nggak punya pekerjaan tapi mereka butuh uang gitu loh. Atau ya orang nyopet, orang nyuri karena mereka butuh uang. Terus yang kelihatan lagi kalau dampaknya pengangguran ke masyarakat ada ketimpangan sosial, di mana orang yang punya sama yang nggak punya jadi makin kelihatan gitu. Terus yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan sosial. Jadi orang-orang ini jadi kurang percayalah sama pemerintah gitu. Jadi pemerintah bikin program apa, sekalipun itu programnya untuk memberdayakan orang-orang yang nggak punya pekerjaan, tapi ya namanya orang pengangguran gitu loh. Balik lagi ke individu tadi, jadi ya mungkin psikisnya kena gitu loh, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin rusuh, demo dan lain sebagainya, nyalain pemerintah gitu. Nah, pengangguran ini tuh sebenarnya juga menyusahkan bagi negara. Mungkin bisa saya bilang sangat menyusahkan. Kenapa? Karena ya menjadi beban bagi negara. Kalau ditanya dampak pengangguran bagi negara, salah tiganya itu yang pertama adalah beban anggaran negara semakin meningkat, dimana mau nggak mau negara harus merogoh atau mengeluarkan dana lebih banyak untuk bantuan sosial. Sementara itu pendapatan negara semakin menurun karena pajak dari pendapatan kan berkurang, terus konsumsi masyarakat juga menurun. Hal ini salah satunya dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat, karena pengangguran berarti produktivitasnya menurun begitu. Dampak dari pengangguran yang terakhir adalah terhadap dunia usaha atau bisnis, di mana pengangguran itu dapat membuat berkurangnya tenaga kerja terampil. Jika pengangguran itu berasal dari mismatch skill, dunia usaha kan kewalahan untuk mencari tenaga kerja atau SDM, sumber daya manusia yang memadai gitu, yang sesuai. Kemudian pengangguran itu dapat menyebabkan daya beli konsumen menurun, dimana seperti kita tahu ya, kalau orang pengangguran nggak punya uang berarti nggak punya daya beli. Hal itu yang membuat kemudian permintaan atas barang atau jasa juga ikut menurun. Yang terakhir adalah ya ketidakpastian pasar, di mana laju ekonomi yang lesu akibat pengangguran dapat menimbulkan dunia usaha jadi sulit berkembang. Terima kasih dari saya.